semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Talk About Life. Nah, kali ini kita istimewa karena kita pengen bahas beberapa masalah tentang orang tua. Jadi kita bersama dengan Sensei Rara. Hari ini saya nge-host berdua lagi sama Sensei Rara. Setelah sekian lama nggak pernah nge-host bareng saya. Iya. Gimana kabarnya, Sensei? Sehat? Sehat. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal masalah-masalah yang dialami sama anak-anak kita remaja, tapi kaitannya sama orang tua nih, Sensei. Jadi minggu lalu kita punya video tentang inner child. Jadi kita ngebahas soal luka yang dihasilkan dari masa kecil. Kita kan punya ya pasti ya perasaan-perasaan kayak gitu ya, yang bikin kita terluka sebagai orang dewasa. Kita yang mengalami situasi di mana sekarang kita adalah orang-orang yang orang tua, sesi orang tua, saya menjadi orang tua. Jadi kan kita punya dua perspektif yang berbeda gitu ya. Oke, jadi hari ini kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita udah kasihin question box, Sensei. Jadi beberapa orang sudah mulai mengajukan pertanyaan waktu ini. Nah, sekarang kita bakalan bahas pertanyaannya satu. Apa sih pertanyaan mereka tentang terkait sama orang tua? Kayak ini pertanyaannya yang jawab siapa nih, orang tua? Kita yang jawab, kita yang jawab. Jadi mereka nanya sama kita. Nah, kita akan memberikan pandangan dari sisi kita sebagai orang dewasa. Seperti itu. Jadi pertanyaan sudah disampaikan kemarin ada kepada anak-anak atau orang tua yang kepada anak-anak. Jadi anak-anak yang menyampaikan apa sih masalah mereka sama orang tuanya. Kayak gitu. Jadi kita bakalan ngebahas apa sih yang bagi anak-anak remaja itu menjadi suatu masalah. Oke. Silakan, pertanyaan pertama apa sih? Oh, berarti ini kayaknya orang tuanya cerai nih. Mamanya menikah lagi. Jadi nah, ini suatu masalah yang ini sebenarnya masalah yang sensitif sebenarnya ya, ketika orang tua cerai. Nah, menurut saya sendiri nih, sekarang kan saya kan juga sudah punya anak 3. Ya. Menurut saya apa sih yang paling penting dalam kehidupan saya sekarang? Apakah suami atau anak, atau apakah kedua-duanya, atau gimana? Nah, kalau misalnya dilihat dari permasalahan yang tadi, kan sepertinya dia setelah mama menikah lagi seperti itu ya. Berarti orang tua si anak ini berarti awalnya dia bersama melahirkan si anak, kemudian mungkin karena ketidakcocokan akhirnya bercerai. Nah, mungkin ketika perceraian itu terjadi, si anak ini kayak menjadi korban karena orang tuanya egois. Seharusnya perpisahan itu kan bukan hal yang sepenuhnya salah. Tapi dalam kondisinya ketika misalnya orang tua memang memutuskan untuk berpisah, itu pasti ada alasan tertentu. Hanya saja mungkin orang tua dari si anak ini dia tidak sempat menjelaskan kembali sama anak-anaknya. Mereka terlalu egois dengan dirinya sendiri. Seharusnya ketika mereka bersama-sama, artinya si bapak dan si ibu yang walaupun mungkin ketika bersama kan nggak bagus juga ketika mereka bersama dan akhirnya berat gitu. Jadi mereka memilih untuk berpisah, tapi jangan sampai mengorbankan si anak yang merasa kehilangan masa itu. Seharusnya seperti itu. Jadi lebih kepada kekecewaan si anak ya. Iya, berbeda dengan saya. Kalau saya misalnya karena mungkin saat ini saya punya rumah tangga yang baik-baik saja saat ini. Kemudian ada anak, tentunya anak itu pasti menjadi hal yang utama. Ya, benar-benar. Artinya karena kembali lagi, jadi inilah kenapa pernikahan itu menjadi suatu hal yang harus dipikirkan dengan sangat-sangat matang, karena anak itu nantinya akan menjadi produk dari pernikahan. Jadi kalau sekarang kita berpikirnya asal nikah-nikah aja, maka anak itu yang akan menjadi korban utama dalam suatu kegagalan pernikahan. Yang mana hubungan itu pasti ada naik turunnya ya. Nah, ketika dia turun dan ternyata nggak bisa naik lagi, akhirnya yang dikorbankan pasti adalah anak. Ya, jadi buat saya pribadi nggak usah terlalu dipikirkan ya saya. Artinya sekarang itu fokus kamu adalah untuk membangun diri kamu sendiri. Karena satu hal yang udah pasti kita pahami bahwa orang tua itu sebelum jadi orang tua kita adalah pasangan suami istri. Dia adalah individu-individu yang berdiri sendiri. Jadi mungkin memang mereka tidak bisa bertahan sebagai pasangan gitu, tapi seharusnya kewajibannya sebagai seorang orang tua itu tetap jalan, sebagai ibu ataupun sebagai ayah itu harus tetap jalan sama anaknya ya. Nah, mudah-mudahan juga si penanya ini juga paham bahwa bukan tanggung jawabmu untuk membenahi orang tuamu. Tanggung jawabmu adalah untuk membenahi kehidupan kamu sendiri kayak gitu. Jadi boleh sedih, boleh ngerasa down, tapi jangan lama-lama karena kamu harus tetap maju
kamu harus lihat kamu mesti punya masa depan, dan saya yakin yang sayang sama kamu pasti banyak. Gitu. Jangan lupa cari penyemangat Iya, cari sendiri. penyemangat. Apa sih yang kamu senang? Iya. Apa sih yang kamu Betul. suka? Distraksi itu awalnya pasti akan sangat-sangat membantu. Betul. Gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Semangat. Semangat. Pokoknya tidak hal yang sudah berlalu mungkin memang sudah berlalu. Yang berikutnya cari teman yang baik, Cari teman cari yang orang baik. yang bisa diajak berbicara dengan Ngobrol. seperti itu. Oke, yang berikutnya nih. Wah, ini nih sip banget nih ya. Jadi Aduh, kok saya merasa tersentuh ya? karena tentunya juga Kadang ya. karena tentu juga punya anak remaja Iya, gitu betul. ya. Punya anak Jadi, remaja, punya anak-anak itu kayak memaksakan itu Iya. kayak merasa perlu gitu di awal sebenarnya ya. Mungkin mungkin salah kalau ya. dari segi orang tua, mungkin saya bisa menjelaskan nih kenapa sih Baik. kok bisa dipaksain dulu gitu. Coba deh. Kadang kalau dari segi saya, kenapa saya harus memaksakan tergantung dari tipe anak. Nah, jadi orang tua itu harus bisa menyadari tipe anaknya seperti apa, kok mengenali lebih awal. Benar-benar. Tipe-tipe anaknya itu seperti apa, dan itu memang tidak mudah. Nah, terus terang itu harus dilakukan bersama-sama antara saya dengan anak juga. Iya. Jadi kalau anak saya ngomong anak saya tipenya itu adalah anak yang harus diperkenalkan dulu, dipaksakan untuk kenal dulu baru dia sayang. Jadi nggak ada yang kamu maunya apa? Otomatis Udah tahu diem mau aja. ngapain. Maunya apa? Ini mau nggak? Nggak. Itu mau nggak? Nggak pasti. Kecuali nih kamu coba. Mungkin bahasanya ya. Coba bahasanya. dulu. Lakukan ini. Suka nggak? Nah mungkin dari sana. Iya, benar-benar. Terlihat memaksa, tapi Tapi kita harus lihat juga kan artinya, kapan harus berhenti. Nah, jadi sensei gitu. pasti tahu dong ketika anak itu ternyata emang benar nggak berbakat Nggak di bidang itu, berbakat. maka udah saatnya untuk Iya. bilang oh stop, berarti Tidak nggak di nyaman. sini gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada batasannya ya. Iya. Jadi orang tua itu juga harus paham bahwa anak itu juga punya ciri khasnya masing-masing ya. Dia punya batasan dengan Artinya kalau udah dipaksain ternyata dia nggak mau, berarti sensei biasanya gimana kalau artinya udah dipaksa ternyata dia nggak kalau dia nggak pas nih, gitu nggak pas juga. Jadi itu udah dilihat dulu, bukan sekali dua kali, mungkin ya sebulan gitu ya. Jadi kan untuk memicu menstimulasi. Iya, Nah benar. itu stimulasi itu penting. Jadi ketika mereka memang sudah nggak, ya mau nggak mau ya berhenti. ini. Kita harus relakan bahwa emang sudah nggak bisa. Kalau dari orang tua, tapi kalau dari segi tadi anaknya yang itu, kalau orang tuanya masih maksa, kamu berarti yang harus lebih kuat untuk Benar. menyampaikan Benar. dengan baik. Mungkin gini Kepada juga orang ya, tua. sebagai anak, saya sendiri mau sedikit sharing juga. Dulu saya waktu SMA nggak dikasih ikut OSIS, nggak dikasih ikut OSIS, saya nggak boleh ikut organisasi, saya cuma boleh diam di rumah aja sebenarnya. Tetapi karena saya menyukai dunia itu, saya sangat menyenangkan, saya suka banget ada dalam organisasi. Maka saya tunjukin bahwa saya tetap bisa jadi juara kelas, saya tetap bisa berprestasi di bidang yang lain, saya tetap bisa juga jalan di OSIS. Itu salah satu cara yang paling efektif untuk menunjukkan sama orang tua bahwa kita bisa. Pembuktian. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu dipaksa sama orang tua kamu dan kamu udah tahu itu bukan bakatnya kamu, maka tunjukkan kamu bakatnya di mana. Dengan cara seperti itu, otomatis orang tua pasti akan mundur teratur karena sudah ngelihat, oh ternyata anak saya bakatnya di tempat A bukan tempat B. Iya. Yang sering bikin orang tua memaksa adalah ketika kamu sendiri nggak jelas senengannya tuh di mana, sehingga akhirnya orang tua melihat kamu kayak kok dia nggak produktif, kok dia nggak ini lah. tidak, terus pilihannya yang mana? Iya. Gitu. Jadi mendingan kalau emang kamu udah ngerasa dipaksakan nih, kamu harus tunjukkan saya senangnya yang ini bu, saya senangnya yang ini pak. Maka tunjukkan komitmen bahwa kamu benar-benar memang pengen di situ. Itu cara yang paling gampang untuk membungkam keraguan orang lain, termasuk orang tua. Kayak gitu ya. Itu ya, oke, kayaknya mudah-mudahan sih masuk ya. Jadi kalau kita nggak bisa main anaknya aja, kita nggak bisa main kayak dikasih aja ya udah kamu maunya apa. Ya kalau bagus, kalau enggak kan bahaya dong buat kalian. Atau kamu juga. dipaksa ternyata enggak, yang lainnya juga enggak, malah di rumah aja misalnya tidak produktif apa dan lain-lain. Itu saya rasa orang tua manapun berharap anaknya biar berkembang gitu. berkembang, sukses, kreatif dan lain-lain. Jadi itu ya. Oke, sip. Pertanyaan berikutnya. Playing victim sama udah canggih loh istilahnya sekarang tuh playing victim maksudnya manipulatif. Jadi ini mungkin gini ya, playing victim artinya orang tua yang drama nih, orang tuanya yang drama. Mungkin inilah Bu Cok, kenapa menikah itu ada umurnya, ada undang-undangnya, umur berapa boleh menikah.
karena takutnya nanti kalau terlalu muda, Tuh. kita sendiri masih memperbaiki Belum diri, siap. malah udah menghasilkan lagi manusia-manusia baru yang akan ikut juga menerima ketidaksiapan kita gitu. Betul. Jadi buat kalian yang masih sekolah, sekolah dulu yang benar, sekolah dulu yang bagus kan. Nanti masa menikah itu pasti akan ada umurnya, dan ini loh yang kamu akan hadapi ke depannya. Jadi akan banyak sekali generasi-generasi yang kecewa sama orang tuanya kalau tidak dilandasi dari pengetahuan menjadi orang tua yang baik dulu. Nah, bagaimana Playing victim. Nah, bagaimana menghadapinya? mungkin maksudnya gini kali saya. Jadi kayak mereka tuh maunya biar kelihatan apa sih? Jadi kesannya kayaknya anak yang salah. jadi dia yang korban gitu Dia yang kesannya. korban dari kesannya. Kamu nggak mau ngertiin mama, kamu nggak mau ngertiin papa, kamu Itu maunya- kayaknya perlu komunikasi Iya. dan perlu mediasi. Jadi kalau misalnya kamu dengan ibumu sedang bermasalah apa dan lain-lain, cari mediator. perlu orang lain ya. Mungkin ayah, Uh-uh. tapi kalau ayah juga tidak bisa menjadi mediator yang baik, Mungkin yang lebih tua, bisa nenek yang atau lebih tua, kakek atau gitu siapa. ya. Cerita. Atau saudara yang lebih tua. Gitu ya. Playing victim ini sebenarnya cuma istilah aja sih ya sebenarnya. Ibaratnya kayak dulu kan nggak ada istilah, sekarang baru ada istilah tuh. Iya. Jadi ada playing victim sama manipulatif. Jadi kadang memang orang tua tuh nggak menyadari, dia nggak menyadari bahwa dia tuh lagi manipulasi nih sama anaknya gitu loh. Tapi anak yang menyadari, karena anak sudah mulai melek sama teknologi, melek sama pemikiran yang lain-lain, udah mulai paham psikologi nih anak sekarang. Jadi mereka Karena udah itu tahu. bisa dipelajari sendiri, Benar. dia Jadi, bisa menamatkan keadaannya apa sendiri. tuh keadaannya kayak gitu. Kemudian dia akan mencari, harusnya memang harus dicari jalan keluar. Salah Komunikasi. satunya komunikasikan dengan orang tua dengan baik. Tapi ingat, namanya orang tua. Jadi ketika berkomunikasi dengan orang tua, upayakanlah untuk Bahasanya, tetap bahasanya apanya. menghormati mereka, karena supaya tidak melukai. Iya benar-benar. Seperti itu. Jadi Ya. itu penting juga. Bagaimanapun Karena Anda adalah anak. Jadi seperti ya itu. memang itulah privilege-nya ya. Mungkin kalau buat kalian yang udah tahu, privilege jadi orang tua adalah kita sebagai anak mau bener kayak apapun tetap akan diminta untuk lebih banyak ngalahnya, lebih banyak memahami karena mereka sudah tua, mereka yang melahirkan. Ya, jadi memang kesannya kayak nggak adil, tapi percayalah nanti ketika kalian juga jadi orang tua juga akan seperti itu. Jadi lebih kayak kalau masalahnya kayak gini nih, sebaiknya memang dikomunikasikan. Lalu kalau komunikasi sama orang tua jangan pakai urat ya, jangan emosi ya, jangan emosi. Lebih banyak pada nyampein aja, Pak, Bu, kok saya merasa kayaknya saya dipojokkan ya. Jadi mungkin yang diomongin adalah perasaannya saya, perasaannya diomongin, saya merasa dipojokkan, saya merasa ini kok nggak pas ya, maksud saya nggak seperti itu. Komunikasikan. Ya. Tapi ketika komunikasi itu sudah tertutup, mungkin banyak-banyaklah juga berdoa. Bener sih, berdoa sih Mendekatkan karena diri kita bicara kepada sama yang orang yang lebih menciptakan tua. kamu. Kan siapa tahu, maksudnya yang Tuhan yang mungkin bisa membolak-balikkan hati, perasaan. benar. Itu betul lah. Kalau misalnya antara manusia dengan manusia nggak bisa kompromi nih, saling gitu. kompromi dan lain-lain, mungkin kita hanya bisa mengadu kepada yang di atas. Tuhan yang Karena Maha memang kadang karena hubungan orang tua sama anak tuh rumit ya, Sensei ya, complicated sekali hubungan antara orang tua sama Itu anak. sensitif juga, Sensitif. jadi Jangan dikira makin tua bakal makin gampang loh, makin tua bakal makin susah karena kita juga egonya akan tumbuh makin besar, orang tua juga makin tua egonya makin besar. Jadi kalau sekarang sedang dalam fase seperti ini, alangkah baiknya kalau bisa dikomunikasikan dulu. Tapi kalau nggak paham juga dengan bahasa komunikasi, kadang ada enaknya kita diamin dulu. Betul. Kadang ada enaknya kita biarkan reda dulu apa yang menjadi masalah. Karena namanya orang tua sama anak, kehilangannya itu sepanjang masa pasti akan kembali lagi seperti biasa. Seperti itu ya. Oke, Mudah-mudahan selesai dengan berkomunikasi ya. Oh, ini nih sebenarnya hal yang standar nih ya. Ya. Banyak banget orang yang menyepelekan hal seperti ini. Sibuk itu kadang tidak setiap hari. Tidak setiap saat. Mungkin cari waktu untuk menepati janji walaupun tidak saat itu. Atau hati-hati dalam bikin janji. Kadang-kadang orang tua tuh asal biar cepet aja nih keluar nih omongannya. Iya. Ini nanti mama beliin, ini nanti mama beliin. Ternyata itu kan terekam tuh di benaknya si anak. Betul. Orang tua saya udah bilang mau beliin. Akhirnya Karena kan kita terus udah siap nih, ditagih. wah besok kita punya ini nih. Tapi Iya. akhirnya ada harapan di sana ya. Nah makanya itu sangat penting sekali bagi orang tua untuk paham bahwa begitu kita berani menjanjikan sesuatu sama anak, maka kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan janji kita itu. Kalau buat saya pribadi, orang tua itu sebenarnya yang paling gampang adalah dengan cara memberi contoh. Kalau kita mau anak kita nurut, maka
kita pun juga harus tahu bagaimana cara membicarakan supaya mereka juga paham apa yang kita maksud tanpa kita perlu marah-marah. Kalau kita mau Tapi anak kadang itu, marah-marah itu terjadi tidak. iya nggak terkontrol sih kadang-kadang. Itu juga perlu kontrol Iya. dari orang tua sendiri ya. Karena itulah bapak sama ibu itu harus satu bahasa ya Sensei ya, satu bahasa. Diupayakan pola asuhnya adalah kalau bapaknya marah, ibu menjelaskan kenapa bapak marah. Ketika ibu yang marah, bapak menjelaskan kenapa ibu marah. Jadi bukan saling ngebelain. Atau gitu. kalau dari segi yang menanya tadi kan siswa nih, kecewa pasti karena janjinya tidak terpenuhi. Iya, benar. Nah mungkin kalau orang tuamu tipenya pelupa, kali aja pelupa Iya, kan maksudnya diingetin aja. Iya, diingetin aja Pak, kapan dong beli ini lagi. Kemarin udah janji nih, Misalkan mau udah beli ini. dijanjiin gitu. Boleh kok. Boleh. Kita yang penting ya itu mengingatkan. bahasanya yang penting enak. Yang namanya orang tua mungkin banyak yang dipikirkan atau mungkin orang tua juga mikir tunggu dulu deh, ini belum bisa kesana nih duitnya nih gitu misalnya. Jadi mungkin kalian juga Tanya bangun kenapa belum juga janji itu terpenuhi. Mungkin seperti itu. apa yang bisa dipakai dulu atau gimana, apakah solusinya bisa nanti mungkin oke kalau gitu tunda dulu ya lagi 2 minggu. Jadi diatur Sekali lagi komunikasi sih paling penting ya. Jadi juga jangan sampai nanti kalian malah ngambek doang tapi nggak mau ngomongin apa yang bikin ngambek. Kode-kode dan ngambek itu nggak Nggak main. menyelesaikan masalah. benar. Jadi apapun yang jadi jadi Ya, pikiran benar, atau benar. hal yang kamu simpan, kalau bisa komunikasikan dengan baik dengan orang tua. Kalau tadi nggak bisa komunikasi dengan orang tua langsung, mungkin bisa minta tolong atau mungkin kamu ngobrol dulu dengan siapa, dengan Bu Co, ngobrol dulu gimana ya Bu, Gimana Seperti ini, enaknya? supaya tidak saling nggak emosi keluarnya gitu sama loh. orang tua seperti itu. Di sekolah pun juga kan sudah ada ruang BK yang dimana kalian tuh punya kok tempat curhat di sekolah yang bisa kira-kira nanti memberikan kalian kayak pandangan-pandangan penting. Oh sebaiknya gini aja ngomongnya sama orang tuanya. Oh gini aja ngomongnya sehingga nanti kan bahasanya udah paham tuh bahasa orang tua, jadi otomatis nanti kalian juga bisa ngomonginnya dengan lebih baik. Sekali lagi sangat penting untuk tetap tenang, jadi tidak emosi gitu loh ngomong sama orang tua. Apalagi kadang-kadang orang tua bener-bener kerja capek, akhirnya momennya nggak pas gitu loh. Cari momen juga harus pintar kayak gitu ya. Kalau kalian nggak bisa tenang saat itu, mungkin keluar Dulu, diam dulu. jauhkan Ya. diri di kamar, kan ada tempat privasi ya, untuk diri sendiri. Kalau nggak punya privasi di rumah, adik banyak apa dan lain-lain, kita juga nggak tahu kondisinya, keluar mungkin dari Iya benar, di sekolah kan masih ada di ruang. sekolah atau di rumah teman yang bisa dipercaya tentunya ya, bukan teman sembarang teman nih yang Itu juga penting ya, saya penting banget milih temen. Betul. Milih teman itu sangat penting. Kalau kamu salah pilih teman, maka konflikmu sama orang tua bukan tambah selesai. rendah, malah tambah runcing akhirnya, sampai akhirnya kabur dari rumah, sampai akhirnya milih untuk melakukan hal-hal yang merugikan kamu sendiri di masa depan. Ingat, ini tuh cuman sebuah fase ataupun masa kamu berantem sama orang tua itu pasti bakal lewat. Fase kamu diam-diaman sama orang tua juga pasti bakal lewat. Pada akhirnya itu adalah orang tuamu, jelek seperti apapun itu orang tuamu, kamu yang punya. Jadi tanamkan dalam pikiranmu, ini hanya sementara. Nantinya situasi akan lebih baik, kondisi akan lebih baik, dan saya pasti akan ngobrol lagi sama orang tua saya. Kayak gitu. berusaha melewatinya dengan baik supaya tidak terjadi penyesalan. Benar, supaya nggak nyesal. Oke, sip, udah habis ya? Oke, Ya. udah habis. Itu dulu deh kalau kali ini cara kita untuk ngobrolin masalah orang tua sama anak. Sebenarnya kompleksitas masalah orang tua sama anak itu sangat besar, sangat tinggi. Ya. Dan ini sebenarnya salah satu topik yang bisa kita jadikan sebagai tempat yang reguler nantinya Sensei. Jadi mungkin nanti nggak sama Sensei sama guru yang lain. Jadi kita bakalan atur-atur supaya nantinya remaja di luar sana, siswa SMA lagi juga punya ruang untuk menyampaikan unek-uneknya sama orang tua anonimus, artinya tidak disebutkan namanya siapa, dan kita bisa ngasih solusi lah, bukan tidak kayak apa sih caranya ngomongin, kayak apa sih cara menghadapinya ya. Oke, makasih banyak Sensei Lara, terima kasih. Mudah-mudahan nanti juga Sensei juga semangat menghadapi anaknya 3, semakin dewasa semakin menantang ya. Ini sepanjang hayat. Sepanjang hayat, namanya orang tua kayak sayang sama anak ya sampai mati, nggak akan ada putus-putusnya. Itu juga berat menjadi orang tua. Dan buat kalian yang di rumah yang lagi nonton, ini loh beratnya jadi anak ketika orang tuanya nggak ngerti. Maka kamu nantinya berusaha jadi orang tua yang bisa memahami anak. Harus ada peningkatan dari orang tua sekarang.
gitu ya. Betul. Oke, itu dia tayangan Talk About Life kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa berguna dan kalian semua juga bisa mendapatkan pencerahan lah dari penjelasan tadi kita yang singkat tadi itu. Itu aja, kita ketemu lagi dalam tayangan Talk About Life berikutnya. Bye.